Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Tutor Penelitian. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya mengatasi data yang tidak linear dalam model regresi, ya, menggunakan SPSS. Nah, di sini saya mencontohkan dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, di mana variabel X itu ada 20 responden, kemudian Y juga 20 responden. Jadi, masing-masing 20 responden gitu ya. Nah, pertama-tama kita lakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah data ini berhubungan linear secara signifikan atau tidak gitu ya. Dikatakan linear jika nilai signifikansi itu melebihi daripada 0,05. Kalau di bawah itu tidak berhubungan linear secara signifikan. Kita uji pertama-tama, teman-teman. Kita lakukan klik analyze, kemudian compare means, pilih means, masukkan variabel X ke independen, kemudian Y ke dependen, klik options. Ini biarkan secara default seperti ini, kemudian centang pada pilihan test for linearity. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini, fokus pada tabel ANOVA ini ya. Kita lihat di deviation from linearity-nya pada nilai signifikansi. Di sini, nilai signifikansinya itu sebesar 0,014. Nilai ini itu kurang dari 0,05. Ya, 0,05. Ini kan 0,01. Kurang dari 0,05. Berarti, X ini tidak berhubungan linear secara signifikan terhadap Y. Ya, gitu ya. Jadi tidak berhubungan secara signifikan terhadap Y. Nah, setelah itu kita kan ingin membuat nilai signifikansi ini terpenuhi, artinya di atas nilai 0,05. Ya, bagaimana caranya? Ini kita minimize saja dulu. Caranya adalah kita akan melakukan transformasi data. Ya, data X. Di sini kita memilih data X. Oke. Nah, sebelum kita transform, kita lakukan analisis regresi linear dulu. Klik analyze, kemudian regression linear, kemudian masukkan X ke independen, Y ke dependen. Kemudian klik save. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah nilai residualnya ini yang akan kita pakai sebagai bahan transformasi nanti, teman-teman. Centang pada pilihan residualnya, unstandardize, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ada muncul satu variabel baru namanya res1 atau residual 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan transformasi. Caranya gimana? Klik transform, compute variabel, kemudian kita kan mau ubah yang variabel X. Kita tulis target variabelnya X1. Gitu ya, kan tidak boleh sama nama variabelnya. Terserah nanti teman-teman mau namakan apa. Di sini saya namakan X1, kemudian ini X masukkan ke sini. Ke numeric expression dikurangi 0,50. Dikali dengan unstandardized ini. Masukkan, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah punya variabel baru namanya X1. X1 ini hasil transformasi. Ya. Nah, data X1 ini sebagai pengganti data X. Kita akan lakukan pengujian linearitas. Klik analyze, pilih compare means, kemudian X ini kita keluarkan, masukkan data X1 yang baru kita transformasi. Klik options, ini centang, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman. Nah, di sini kan tidak muncul outputnya, tabel ANOVA-nya. Karena apa? Karena N ini itu semua berjumlah 1. Artinya apa? Data X1 ini itu tidak ada yang sama, teman-teman. Misalnya,
25,76. Itu tidak ada lagi data 25,76 selain ini, hanya satu semua. Nah, minimal data di sini itu ada dua. Misalnya 54,16. Minimal ada temannya. Satu lagi 54,16, jadi ada dua gitu ya. Nah, di sini ini hanya satu semua. Nah, kita mau ubah, kita harus ubah, teman-teman. Misalnya di sini saya ubah yang ini ya, samakan nilainya. Ini kan 50,57, saya ubah aja 50. Di sini juga 50. Nah, kemudian kita klik Analyze, uji lagi, Compare Means, pilih Means, kemudian klik OK. Nah, ini kan sudah teruji, sudah ini ya, sudah dua ya tadi ya. Jadi data yang 50 itu ada dua. Skor yang 50 ada dua, benar ya, ini 50 ada dua, teman-teman. Oke, makanya muncul ANOVA tabelnya, tabel ANOVA-nya. Nah, setelah muncul, kita fokus pada ini, deviation from linearity-nya. Kita lihat nilai signifikansinya itu meningkat. Dari 0,014 tadi, dari ini 0,014 itu menjadi 0,917. Nilai ini itu lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulannya bahwa X1 itu berhubungan linear, atau X, variabel X, itu berhubungan linear dengan Y secara signifikan. Ya, karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Seperti itu. Jadi nanti data X ini itu digantikan oleh data ini, teman-teman. Ya, data X ini digantikan oleh data yang ini. Nah, saran saya nanti ini masuk ke variable view. Ini desimalnya harus dinolkan. Sehingga kelihatan gini ya. Oke. Seperti itu, teman-teman. Jadi inilah data yang nanti hasil transformasi pengganti dari X ini ya, sebagai X1 gitu. Jadi data inilah yang kita gunakan. X1 terhadap Y. Gitu ya. Jadi nanti ini dihapus atau disimpan dengan file lain, kemudian ini dimasukkan ke dalam variabel X, angka-angka ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.